Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya sedang berada di salah satu cafe, Tungku Coffee. Jadi di sini himpunan mahasiswa elektro sedang mengadakan yang namanya Expo. Boleh dijelaskan dulu? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Elektro, seperti dijelaskan tadi bahwa tepatnya di Cafe Tungku sedang berlangsung kegiatan Expo Electrical Engineering 2020 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Elektro yang bekerjasama dengan jurusan Teknik Elektro. Dan tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memberitahukan kepada dinas-dinas terkait, industri-industri terkait mengenai kreativitas dan teknologi yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa Teknik Elektro. Harapan kami dari kegiatan ini untuk kedepannya kita lebih kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk membangun khususnya Sulawesi Tengah terumum Indonesia. Jadi ini adalah alat IPAL Kepsi atau instalasi pengolahan air limbah di Kepsi. Nah, jadi ini ada beberapa komponen di dalamnya. Jadi ini bekerja secara otomatis dan bisa kita fungsikan secara manual. Jadi kalau otomatis yang kita fungsikan itu kita menggunakan sensor, 2 buah sensor. Jadi kita menggunakan 2 sensor, satu sensornya untuk mengaktifkan pompa air dan satu sensornya untuk sirkulasi air limbah, di mana di sirkulasi itu kita menggunakan 2 komponen. Itu pertama ada blower dan kemudian ada penyedot. Jadi kita sudah tanya admin di Kepsi itu 4 kali sirkulasi, kemudian bisa dikatakan layak untuk digunakan di kolam air. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah alat tempat sampah otomatis berbasis IoT. Jadi ini kita menggunakan motor power window sebagai aktuator dari tempat sampah ini. Buka tutupnya secara otomatis. Kemudian ada 2 sensor yang kita gunakan, sensor ultrasonik. Itu satunya kita letakkan di depan tempat sampah itu untuk mendeteksi objek, dengan kata lain orang yang akan membuang tempat sampah, kemudian akan membuka tutup tempat sampah ketika dia mendeteksi objek. Kemudian sensor yang di dalamnya yang kita letakkan di tutup tempat sampah itu akan mendeteksi kondisi sampah di dalam tempat sampah, apakah masih kosong, masih setengah, atau sudah penuh. Kemudian nantinya akan dikirim ke website atau Android pengguna. Itu penjelasannya secara singkat. Ya, jadi ini robot penyemprot disinfektan. Jadi gunanya ini supaya orang lagi tidak masuk ke dalam ruangan agar tidak terinfeksi virus masuk dalam ruangan untuk menyemprotnya. Nah, jadi digunakan robot dengan kontrol manusia juga. Kontrol manusia supaya orangnya tidak masuk lagi, tapi kontrolnya dari luar ruangan. Seperti itu. Nah, ini cuma dia kekurangannya salah satunya ini kontrolnya terbatas, tidak bisa ruangan yang terlalu jauh. Tanya boleh ruangan yang dekat di luar ruangan. Terus ruangan yang itu juga, kalau mau ruangan sebelahnya lagi pindah lagi, seperti itu. Adapun ini juga ini masih sebatas prototype. Jadi airnya ini atau disinfektannya, cairan disinfektannya ini masih sedikit. Nanti kalau untuk pengembangan bisa dibuat yang lebih besar lagi, seperti itu. Hanya ini bentuknya prototype saja, seperti itu. Terima kasih. Oke, ini adalah alat penetas telur. Jadi sistem kerjanya dia mengatur stabilisasi suhu ruangan. Jadi ruangan yang ada di dalam telur ini, maksudnya di dalam kandang ayam ini, itu dia stabilkan supaya telurnya yang ada di dalam kandang ini itu menjadi menetas dengan maksimal. Karena ketika telurnya itu suhunya tidak diatur, misalnya terlalu dingin atau terlalu panas, itu bisa mengakibatkan buruk bagi telur tersebut. Jadi adanya alat ini untuk menstabilkan suhu di dalam ruangan supaya telurnya itu maksimal. Ketika dia menetas, dia bagus penetasannya. Kan kadangkala ada yang mati, kadangkala ada yang jelek bibitnya, bibit induknya maksudnya. Jadi ketika ada alat ini, itu menstabilkan kinerja dari telur yang menetas bisa
bisa menetas dengan baik. Ini adalah alat DC-DC converter. Ini adalah ada bus converter, ada buck converter dan buck boost converter. Jadi ini ada perkembangan-perkembangan. Ini gunanya adalah menstabilkan tegangan. Jadi mengkaling tegangan yang minta 24 volt ini distabilkan oleh alat ini. Alat ini biasa dipakai di PV karena PV itu biasa keluarannya itu antara 30. Biasa keluarannya itu 22 atau 21. Nah, kemauan output yang dimaukan oleh misalnya beban itu 24 volt. Dengan adanya alat ini, alat 3 ini yang buck boost, buck itu ketika dia melebihi tegangan 24 volt, dia menstabilkan ke 24 volt. Ketika dia kurang dari 24 volt, dia menstabilkan ke 24 volt. Jadi walaupun kurang dan lebih itu bisa distabilkan kembali menjadi 24 volt. Ya itu kelemahan di PV biasanya. Oke, jadi alat saya itu yaitu CNC laser engraving. Jadi pertama engraving itu proses mengikis atau mengukir lah istilahnya kalau yang paling umum kita dengar. Jadi CNC laser engraving ini dia mengukir menggunakan laser dengan bantuan perintah komputer. Jadi proses mengukirnya itu dilakukan secara otomatis seperti itu. Adapun file-file yang dieksekusi atau yang akan di-print itu misalnya seperti kita printer biasa itu menggunakan file dengan ekstensi Word atau PDF. Nah, di sini kami menggunakan itu ekstensinya G-code. Jadi itu adalah program numerik yang akan dieksekusi oleh printer. Sekilas terlihat sangat rumit, namun dalam pengaplikasiannya sebenarnya sangat mudah. G-code itu bisa dikonversi, dia dikonversi dari gambar yang kita desain. Misalnya kita menggunakan CorelDRAW atau Photoshop. Jadi hasil desainnya kita konversi menjadi G-code. Aplikasinya banyak sekali yang beredar di internet. Salah satunya yang gratis itu yang bisa kita gunakan sesuka hati itu Inkscape, aplikasi Inkscape ya. Jadi gambar yang tadi kita buat, kita konversi ke G-code. G-code itu yang kita masukkan ke dalam SD card. SD card yang dimasukkan ke alat. Nanti ada menu-menu, kita tinggal memilih kayak menu untuk print file ini, file ini, file ini. Jadi sangat simple sebenarnya dalam penggunaan seperti itu. Jadi alat ini digunakan saat pandemi COVID-19 dan juga pasca gempa agar kita tidak terlindungi dari COVID dan juga aman dari ruangan sehingga tidak terkunci dalam rumah. Alat saya ini bernama Solar Tracker Dual Axis. Jadi alat ini mempunyai sistem kerja mendeteksi cahaya matahari. Jadi kemana arah matahari akan dia ikuti. Jadi pada alat ini dia lebih mengoptimalkan penangkapan cahaya matahari. Jadi pada panel surya itu dia lebih efektif penangkapan cahayanya daripada solar fix yang berada di atas genteng.
Medabot itu singkatan dari Medical Assistant Robot. Jadi robot ini fungsinya untuk membantu tenaga kesehatan, membawa obat-obatan dan melakukan monitoring suhu pasien, juga automatic hand sanitizer yang dikontrol secara jarak jauh dan monitoring jarak jauh dengan hanya menggunakan aplikasi Android. Kepada pengikut channel YouTube beliau, tolong di subscribe lebih banyak lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi begitu dia penjelasan dari Expo sendiri, apa tentang Expo itu. Jadi selebihnya terima kasih telah menonton channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next time. God bless you.